Ya, jumpa lagi dengan kami di Mr. Bruto Channel. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa yang cukup saya banggakan, Suhu Mocak di Pak Barat, atau guru Mocak dan juga sekaligus pemain. Ya, jadi Juan Jua silih. Juan Jua, Pak. Juan Jua. Jadi untuk pertama mungkin bisa silih kenalkan diri silih. Siapa, di mana, dari mana? Silakan. Terima kasih, Pak. Nama saya Kasmin Sitakar. Saya berdomisili kalau rumah di Medan, tepatnya di Simalingkar, Jalan Nilam Raya nomor 159. Tetapi saya bekerja di Pak Barat, tepatnya di SMK Negeri 1 Pergeteng-Geteng Sengkut. Kira-kira begitu, Pak, Ya. sementara. Ya, di sana kerjanya apa? Saya sebetulnya mengajar di jurusan pertanian. Saya kebetulan latar belakang pendidikan saya sarjana pertanian. Ya. Tetapi di samping itu kebetulan saya diberi oleh Yang Maha Kuasa sedikit keterampilan tentang mocak, tepatnya mocak pak. Jadi selain mengajar, saya juga selain mengajar di sekolah, saya mengajar di luar jam sekolah atau di kegiatan Ekstrakurikuler ya, Iya. Mocak. Jadi Mocak atau dalam bahasa nasional pencaksilat ya. Pencaksilat, Pak. Cuman ada khasnya ya berarti. Ada khasnya, Pak. Apa kira-kira yang membedakan Mocak Pak dengan pencaksilat atau Mocak di daerah lain? Salah satu yang paling mendasar, kalau mocak itu di dalam budaya Pak dikatakan mocak, dalam bahasa Indonesia dikatakan pencaksilat. Salah satunya adalah ini adalah dari bagian budaya bela diri yang berakar, dan konon katanya ini berasal dari si raja hutan atau katakanlah harimau bahasa Pak-Paknya ya biahat katanya, atau harimau. Jadi itu yang pertama, artinya ada unsur bela dirinya di situ. Yang kedua, ada unsur misalnya bisa dipergunakan atau oleh orang-orang terdahulu, orang-orang tua suku Pak terdahulu, digunakan misalnya untuk menyambut tamu. Oh, menyambut tamu besar misalnya. Pada saat ada pesta upacara gitu. Iya, Pak. Ya. Jadi itu dilakukan dan itu diiringi dengan genderang. Dan genderang inilah yang sangat khas yang kalau dibandingkan dengan suku lain ya. Iya, kalau misalnya di Padang, di Jawa sana ada gendangnya, tapi beda kalau gendang Pak itu khasnya dia lebih cepat. Oh. Lebih semacam genderang si sangkar lah berarti. Iya, genderang si sangkar atau genderang raja. Genderang raja ya. Iya, Pak. Ya. Kalau dari segi jurusnya pun berbeda. Kalau di mocak Pak ini ada jurus apa saja? Ada nuansa harimaunya. Artinya dia memang berarti jurus harimau, jurus biahat. Iya. Dan memang singkat tapi mematikan begitu, Pak. Oh, gitu ya. Iya, dia mematikan. Tapi pada saat misalnya tadi kalau dia bisa juga tadi untuk menari misalnya atau menyambut tamu tadi, mengira-ngira tadi, itu ada unsur seninya di situ, ada semacam tarian, jadi kelembutan. Seni bela diri juga unsur seninya tinggi ya. Unsur seninya tinggi. Iya, bisa dipraktekkan sedikit. Bisa. Yang mana yang bisa dipraktekkan? Silakan. Jadi kalau dalam mocak ini, ya ini yang kebetulan saya pelajari, Pak ya. Itu sebelum kita memulai ada penghormatan. Iya. Ada penghormatan dia, tentu misalnya kita menghormati 4 sudut. Yang pertama misalnya begini, putar, seperti ini, putar lagi, seperti ini, dan putar lagi seperti ini. Jadi kenapa seperti itu? Itu menandakan atau artinya kita dalam mocak ini ada makhluk selain kita. Oh, makhluk
yang punya kekuatan lain. Punya lah, ya. kekuatan lain. Iya, punya kekuatan gaib. Dan itulah yang kita hormat. Bukan menyembah, Pak, ya. Bukan menyembah. Tapi kalau dulu menyembah mungkin. Tapi sekarang kita udah beragama, sekedar menghormat. Menghormat. Malah kata Pak Nah, menghargai pengian ladang, kira-kira bagi, Pak. Ya. Iya, penguasa dunia lah. Penguasa dunia. Iya. Jadi di sudut itu kita hargai, kita hormati, kira-kira begitulah falsafahnya. Oh, jadi itu awalnya. Awalnya. Ya. Kemudian jurus lain? Kalau jurus mengira-ngira misalnya, itu lebih lembut. Mengira-ngira. Oh, itu yang itu seni tadi ya. Seni tadi, Pak. Seninya. Ya. Iya. Gimana kira-kira? Itu misalnya begini, itu lebih ada sebetulnya kurang, tapi enggak apa-apa. Iya, ini kan ada hanya peragana. Hanya peragana aja, Pak. Ada alatnya sebetulnya begini. Oh, iya ada alatnya. Iya, ada alatnya, Pak. Iya, era-era itu alatnya. Era-era itu. Iya. Jadi itulah menandakan kita menghormati, menghargai tamu yang datang. Oh. Memang saya lihat kalau setiap mengira-ngira itu harus ada unsur mocak. Iya. Walaupun tidak dalam bentuk baik, ya. Tapi hanya dalam bentuk seni. Ya. Tapi cukup cukup membanggakan. Iya, dan itu memang bentuk penghormatan kita dan memang bahwa di suku Pak itu menandakan bahwa siapa yang datang atau pemimpin siapa yang datang kita hormati, kita hargai dengan menunjukkan bahwa yang datang itu adalah tamu kita, kita tempatkan dia pada posisi yang baik lah, yang terhormat, yang baik ya. Itu, iya. Oke, jadi selain ada lagi nggak jurus yang mau diperagakan? Banyak sebetulnya, Pak. Iya. Jadi dalam moca itu selama ini yang kami lakukan, Pak, ya. Akarnya memang kalau sejarah singkatnya saya pertama diajari bermocak oleh orang tua saya dulu, Pak. Orang tua ya? Iya, ketika saya berumur lebih kurang kelas 1 atau kelas 2 SD lah. Bisa juga lah dikenalkan orang tuanya. Orang tua saya almarhum El Sitakar tinggal di Sidikalang dan sudah tahun 2005 lalu sudah meninggal dunia dan tinggalnya. Tapi asalnya dari Lembereng, Pak. Lembereng ya. Iya. Kecamatan Kerajaan Pak Barat. Dari orang tua saya dulu pegawai rendahan lah di kantor Terupati Sidikalang. Iya. Pegawai rendahan kan ASN juga. Ya. Saya anak petani tulen yang berladang setiap hari. Ya. Syukur bisa ke Medan juga. Iya, Pak. Syukur. Ya. Kita lanjut aja, Pak. Iya, jadi Pak. Itu tadi tugas di sana sebagai ASN, tapi di luar ASN itulah melatih para generasi muda ya. Iya, Pak. Ada berapa grup atau berapa yang melatih sekarang? Pertama yang kami buka Pak, sebetulnya dulu sebelum mekar Pak Barat, saya mah guru atau mengajar di Kabupaten Dairi, tepatnya di SMK Negeri 1 Sitinjo. Ya, SMK 2 sekarang lah, SMK 2 dulu katanya. Jadi karena mekar Pak Barat, pindah saya ke Pak Barat dengan niat saya marga Sitakar, saya membangun lebuh saya lah melalui olahraga pencak silat, kira-kira seperti itu, Pak. Jadi di setiap SMA berarti ada. Kalau setelah saya di Pak Barat, sekarang berapa? Iya. Saya melatih dulu awalnya di SMK Negeri 1 PGGS. Iya, Kecupa ya? Kecupa. Kampung saya itu. Iya, Pak. Jadi setelah siswa saya banyak yang sudah bisa melatih, kami bukalah di SMA Julu, STTU Julu. Julu ya, Singapura, SMA Salak, SMA Kerajaan di Sukarame, SMA Tinada, SMK JH sekarang, SMK Pak. JH, iya, Pak. Jadi ada artinya hampir semualah SMA ya. SMP belum ya? SMP belum ya? Belum, Pak. Belum ya? Iya. Di luar anak sekolah ada nggak untuk umum? Kalau misalnya karena buka di sekolah, Pak, kalau ada yang katakanlah dewasa ya boleh aja, tapi mungkin ya karena mungkin kurang serak dengan anak-anak gitu, orang-orang dewasa. Iya, berarti ini saya kalau bisa kan saya juga orang yang nggak sekolah ya, atau udah tamat SMA nggak melanjut, tapi dia punya bakat. Mungkin ke depan bisa juga Pak Sitakar dengan difasilitasi Pemkab misalnya
untuk membuat semacam apa namanya, sanggar atau apa kalau gelanggang baru khusus pemuda. Iya, bisa. Jadi Pak, tidak terbatas karena mungkin saja segan yang pemuda gabung walaupun terbuka ya. Iya Pak. Iya. Sebetulnya Pak, kembali ke Moca ini tadi, kalau tadi saya katakan ada unsur seninya, itulah berbunga-bunga atau mengira-ngira tadi. Tetapi ada juga bela dirinya. Jadi unsur bela dirinya ini sebetulnya tidak kalah dengan bela diri yang lain, Pak. Iya. Tidak kalah. Kenapa begitu? Karena dari yang telah kita bina selama ini, itu bahkan udah sampai ke nasional. Oh iya, itu Pak, jelaskan. Kejuaraan apa yang pernah diikuti oleh gelanggang Bapak dari Pak Barat? Apa saja? Iya, Pak. Apa prestasinya? Iya, Pak. Jadi prestasi yang kami raih, pertama Pak Barat Mekar seperti kita tahu SMK lah katakan, Pak. Itu mulai berlangsung atau mulai tahun ajaran baru sekitar tahun 2004. Jadi kami melatih di situ dan pada tahun 2006 sudah berhasil meraih juara 1 atau medali emas Sumatera Utara. Sumatera Utara ya? Iya. Pakai kelas ini? Enggak? Pakai kelas, Pak. Kelas A, berat 45-50 kg. Iya. Selain itu, setelah itu sudah hampir setiap tahun, Pak. Bahkan puncaknya tahun 2016, Pak Barat juara umum Pekan Olahraga Pelajar di Medan. Di Medan? Iya. Medan apa Sumatera Utara? Sumatera Utara, Sumatera Utara. Tapi lokasi atau tempat bertandingnya Medan. Di Medan. Tapi perlombanya tingkat Sumatera Utara. Tingkat Sumatera Utara. Dan kebetulan pada saat itu kami memang menginap di mes Pemkab Pak Barat. Oh, kenapa nggak di hotel? Kan banyak uang Pemkab. Mungkin begitu ya kebijakan pada saat itu ya. Ya, ke depan mungkin harus ini menjadi perhatian khusus pemerintah Kabupaten Papua Barat. Di tingkat nasional apa prestasinya? Setelah dari situ, setelah kita juara umum pada saat itu dengan raihan 3 medali emas, 1 perunggu, kita juara umum, kitalah membawakan tim Sumatera Utara ke Pekanbaru. Pada saat itu tingkat nasional ya? Itu tingkat wilayah dulu, Pak. Wilayah dulu. Iya, setelah Provinsi Sumatera Utara, kita main diutus oleh Sumatera Utara dengan sekitar lebih kurang hampir 20 orang pada saat itu. Utusan Pak Barat lah paling banyak. Berapa itu, Pak? Ada 3 orang, Pak. Karena kita juara umum. Padahal begitu banyak kabupaten kota kan? Kabupaten kota yang lain. Tapi kita juara umum, kita lah membawa kontingen dari Sumatera Utara dan pada saat itu dilepas oleh Bapak Tengku Iriadi pada saat itu, Pak. Oh, Gubernur Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, dan kami diterima di gubernuran pada saat itu. Dan bertanding di Pekanbaru, dari Pak Barat meraih 2 juara. 1 juara 2, 1 juara 3. Berarti perunggu dan perak dan perunggu ya? Perak dan perunggu. Tetapi yang main di Popnas, satu Pekan Olahraga Pelajar tingkat nasional di Semarang pada saat itu memang hanya juara 2 dan juara 1. Dan yang lolos dari Sumatera Utara pada saat itu hanya 5, 1 lah dari Pak Barat. Padahal Pak Barat ya anak baru kemarin kan gitu kan? Kemarin, Pak. Bisa hebat. Iya. Jadi artinya ini bukan hanya perhatian pemerintah setempat. Iya, Pak. Mungkin juga di tingkat provinsi. Dan di tingkat nasional pada saat itu, Pak, di Semarang kita dapat masuk 5 besar nasional. Iya. Tapi pada tahun yang sama, untuk itu yang saya katakan tadi, untuk tingkat Popdasu atau Pekan Olahraga Pelajar. Tapi kalau untuk O2SN, itu apa itu? Itu khusus SMK, Pak. Olimpiade Olahraga Nasional tingkat SMK. Kita juara umum pada saat itu dengan raihan 3 emas. Dan saya juga yang membawa ke Jakarta pada tahun 2016. Kita meraih juara 3 tingkat nasional pada saat itu. Tingkat nasional? Iya. SMK se-Indonesia. Iya. Jadi juara 3 SMK dari Pak Barat. Iya. Dan itu kan prestasi yang mengagumkan. Ya kan? Oke, jadi kalau saya melihat begitu banyak prestasi, kira-kira penghargaan apa yang sudah pernah diterima oleh pembina atau para atlet lah, baik dari pemerintah atau dari swasta atau dari masyarakat umum, apa yang pernah? Atau kalau belum pernah nggak apa-apa? Kalau pernah ya pernah juga, Pak. Misalnya yang terakhir ini kemarin, minggu yang lalu menerima sertifikat dari Dinas Pendidikan. Sertifikat doang? Sertifikat. Nggak ikut sama tabungan-tabungannya?
Itu sih itu Itu atlet lain Pak. lagi, atlet ya? Atlet kalau Oh, pelatihnya ada. belum Iya, ada. Pak. belum ya. Sebelumnya memang pernah juga yang meraih, ada juga lah bantuan dari KONI ada, KONI, ya Pak, dari Dinas Pendidikan ada juga, tapi ya mungkin Belum memadai. Belum memadai lah. Iya. Berarti kira-kira harapan Pak Takar untuk misalnya untuk KONI kabupaten, pemerintah kabupaten atau provinsi apa kira-kira? Khususlah dulu di kampung kita, pemerintah di Kabupaten Papua Barat untuk ini. Kalau Pencak silat ini atau mocak Pak ini. Kalau saya melihatnya begini Pak, mocak ini adalah dua sisi dia Pak. Di satu sisi dia olahraga, di satu Iya. sisi memang dia bagian dari budaya. Iya. Jadi karena berada di dua sisi ini tadi, maka harapan kami sebetulnya mohonlah diperhatikan. Perhatikan ya. Iya Pak, karena bagaimanapun seperti kami sampaikan tadi, bahkan sampai udah meraih juara di tingkat nasional, itu bukan hal yang mudah Pak. Iya. Dalam acara yang tahun lalu yang Bapak juga buat, Iya, yang kami iya, diundang iya, pada iya. saat itu Kami mohon maaf nggak ngasih apa-apa pada saat itu karena sukarela jadinya. Iya. sebetulnya kami diundang pun udah senang juga Iya, Pak. iya. Itu artinya menunjukkan bahwa budaya mecak itu ada Pak. Begitu. Dan sebagai tambahan begini Pak, pada Iya. saat tahun 2009 kami pernah membawakan dari Pak Barat sampai ke tingkat nasional dalam festival pencak silat se-Indonesia. Iya. Dan pada saat itu Dalam dilangsungkan bentuk pertandingan apa seni kan? seni Pak, Seni. pertunjukan. Pertunjukan ya. Seni Pertunjukan, pertunjukan. Pak. Iya. Dan kami bawa sejumlah 6 orang dari Pak Barat ke Cilengsi, Jawa Barat pada Iya, saat Cilengsi. itu. Cilengsi. Jadi artinya ada satu kebanggaan bagi kami, dan satu hal yang memang paling berkesan kami ingat, perguruan pencak silat atau yang berakar dari budaya di Sumatera Utara tidak berapa lagi Pak. Salah satunya hanya kita, mocak. Mocak ya, mocak Kalau apa? iya, suku-suku yang lain sudah hampir punah Pak. Kalaupun misalnya ada perguruan pencak silat yang ada di Sumatera Utara, itu dari Jawa Pak, Dari Jawa ya. Iya. Dari Jawa dikembangkan ke sini ya. dikembangkan kemari. Tapi kalau Idealnya mocak ini kita kembangkan lagi ke Jawa. Iya, Pak, Jangan sebenarnya semuanya dari Jawa kan begitu. iya Pak, karena akar budaya Iya, kita punya seperti akar itu. budaya kita Iya. itu, ya. Dan memang seperti yang kita katakan di awal tadi, memang ini lain Pak, Iya. lain dari yang lain. Dan kalau dikaitkan kembali dengan bela diri, seperti saya katakan tadi, Iya. kalaupun di yang sekarang ini kita dengar misalnya ada MMA bela diri Iya, segala iya. macam, kita nggak kalah Pak, Nggak kalah ya. nggak kalah Pak. Jadi dari sini nyatalah bahwa memang orang-orang tua kita dulu ya memang mungkin menggalinya ini memang di luar Di namanya luar Pak ya. akal ya. Di luar akal Pak. Akal. Karena nama jurusnya ya jurus harimau, Jurus harimau. jurus biahat. Jangan-jangan ada juga jurus ular, jurus singa, saya nggak tahu karena saya nggak kesana dia. Iya. Nah, jadi ya mungkin agak sedikit berlebihan Pak ya, tapi maksud saya bukan seperti itu. Misalnya begini Pak, kalau bela diri yang lain misalnya, itu sampai sekian tahun baru diajarkan teknik misalnya bela diri untuk menghadapi misalnya macam pisau, golok, tongkat dan segala macam. Kalau di mocak itu Pak, itu bisa dikatakan hampir lengkap Pak. Lengkap ya. Ada teknik menghadapi itu ada. Makanya beberapa kali atraksi di Napasengku, sering kami tampilkan itu Pak. Iya, iya. Jadi Sering pakai Pakai alat. alat betulan, Betul Pak. bukan Di Medan ecek-ecek. Per, bukan Pak. Iya. Di Medan Per, di Serbaguna, bahkan dulu di Cilengsi pun kami buat Pak. Buat ya. Iya. Jadi menandakan bahwa teknik kita itu kaya. Iya. Jadi ginilah Pak Takar. Jadi Pak Takar kan udah banyak berbuat. Mungkin ada lagi rencana ke depan supaya ini mocak ini menjadi menjadi dikenal secara luas oleh publik, bukan hanya di tingkat lokal tapi juga di tingkat nasional. Tadi udah ada di SMA, apalagi rencana ke depan? Kalau rencana sih ada Pak, tapi mungkin kemampuan saya sangat terbatas. Tapi impian saya begini Pak. Ya, impiannya lah. Impian saya begini Pak.
suatu saat adalah maunya semacam kalau bahasa Indonesianya padepokannya lah di Pak Barat, Pak. Oh, buat padepokan ya? Iya, buat padepokan khusus Mocak. Iya. Karena bagaimanapun, memang seperti saya katakan tadi, memang ini dua sisi, satu olahraga, satu budaya. Ya, tetapi unsur budayanya ini sampai kapanpun wajiblah kita pertahankan. Ya. Salah satu sarana yang paling mendukung itu adalah padepokan tadi, Pak. Iya. Kenapa sesederhana itu? Kalau padepokan aja tahun depan bisa dibangun Pemkab, apa susahnya? Yang lain yang lebih hebat apa? Ada nggak? Tapi itu aja pun udah syukur ya, berarti. Udah syukur, Pak. Ya kalau saya bilang mungkin, ya tentu di samping itu kalau ada padepokan kan, Pak, misalnya ada pelatih-pelatih atau ada semacam, karena begini, Pak, ya, seperti misalnya kemarin. Tapi ini cerita sedikit Pak. Misalnya di Asian Games kita bisa masuk 5 besar Asia karena melalui pencaksilat. Iya. Dan medali kemarin banyak dari pencaksilat lebih dari kalau nggak salah 12 atau 13 kemarin. Nah, jadi kalau itulah misalnya kita adakan atau oleh Pemkab misalnya adakan buat misalnya di Kabupaten Pak Barat, saya kira untuk mencetak maju ya. Iya, atlet Mocak tadi nggak susah, Pak. Untuk pertandingan atau atlet seninya bisa dikembangkan ya. Iya, Pak. Dan jadi tentu juga anggaran lah. Anggaran seperti tadi pelatih misalnya kan. Iya. Pelatih itu kan ya perlu gizi. Para pemainnya pun perlu gizi. Ya sebetulnya karena ini olahraga keras juga. Kalau saya nggak tahu, tapi ya di otak saya itu. Sebetulnya malu juga bilangnya, Pak. Kadang-kadang yang pelatih di sana sering mengeluh juga, Pak. Iya. Ya macam mana lah, Pak. Karena ini mohon maaf lah mungkin kepada pemirsa. Katakan kadang-kadang anak didik saya sudah melatih misalnya di satu sekolah, udah sekian bulan bahkan bertahun, kadang uang minyaknya pun nggak dikasih, Pak. Jadi kadang-kadang saya kebetulan mohon maaf memang tidak terlalu mengharap itu karena saya kebetulan kerja begitu, Pak. Yang nggak kerja. Yang nggak kerja ini, Pak. Nah, jadi kadang-kadang memang kalau mendengar itu agak sakit juga Pak rasanya. Bagaimana ya? Sayangnya saya nggak sanggup jadi bupati. Kalau sanggup pasti saya fasilitasi itu. Iya, Pak. Karena ini menjadi salah satu ujung tombak supaya Pak Barat terkenal ke depan, ya. Kan gitu. Iya, Pak. Tapi satu lagi, Pak, kalau memang dibanding dengan budaya yang lain, misalnya entah seni nyanyi, tari-tarian, orang itu kan lebih wah gitu, Pak, ya. Lebih perhatian orang, misalnya show, katakanlah grup ini. Iyalah, dan yang ngundang banyak. Uangnya ada. Kalau pencak silat kan jarang diundang pesta perkawinan. Jarang itu, Pak. Nggak ada. Paling-paling mungkin nanti kalau ada pejabat yang kawin, mungkin bisa lah. Mungkin, anak Pak. Pejabat. Iya, Tapi Pak. kalau masyarakat biasa, ya paling diundang itu tadi. Pemain-pemain keyboard lokal itu. Iya, Pak. Tapi itulah, Pak. Makanya dalam bincang-bincang dengan pelaku seni di Pak Barat sering saya bilang, Pak, kalian lebih enak lah dibanding kami. Kalau kami ya merpelemen sambingo saya bilang, Pak. Tapi gimana kalau jiwanya udah ke situ, Pak, rasa tanggung jawab moral tadi jadinya walaupun berat memang udah. Iya, jadi itu pemirsa, jadi merpelemen katanya. Jadi merpelemen itu artinya bengkak-bengkak pada saat latihan, kan gitu kira-kira ya. Iya, jadi sebelum Anda selesai menonton video ini, jangan lupa like, subscribe dan pukul lonceng notifikasinya. Mungkin ini terakhir, Pak Takar. Iya. Kira-kira untuk generasi kita di sana, generasi muda kita. Karena generasi muda ini nanti penerus Pak Capah. Bagaimana pengkaderan untuk pelatih junior? Karena Pak Capah sudah Sitakar, Pak. Sitakar. Sitakar ya, lupa, nggak apa-apa. Koreksi. Gimana ke depan? Untuk pengkaderan pelatih ke depan. Karena kayaknya masih terbatas nih pelatih. Iya, Pak. Jadi sampai saat ini memang, Pak, pelatih yang kita persiapkan sudah lumayan. Yang masuk ke jurusan olahraga juga sudah lumayan, bahkan yang sudah tamat, yang sudah berumah tangga juga sudah lumayan sebetulnya, Pak.
nggak, artinya andai kata pun saya mundur kelak nanti, kalau untuk meneruskan itu sudah banyak ada, ya? Ya. Cuman masalahnya itu tadi Pak, ya mohon perhatianlah untuk pembinaan pencak silat tadi Pak, atau mocak tadi, karena bagaimanapun ini adalah akar budaya Pak, tidak akan bisa kita lepaskan. Saya kadang berpikir Pak, begini, kenapa bela diri yang dari Jepang kita terima sampai ke Pak Barat, bela diri dari Korea kita terima sampai ke Pak Barat, sampai ke pelosok Pak Barat, tapi kenapa bela diri asli yang berakar dari kita agak-agak susah menerimanya Pak. Jadi sebetulnya saya sudah berupaya sedemikian kuatlah semampu saya begitu Pak ya. Tapi kayaknya ya saya kadang agak-agak berat ini ya. Iya, belum. Ya, jadi belum kalau sesuai dan diharapkan. Saya bukan orang birokrat, tapi kalau saya birokrat, saya pikir nggak susah juga kalau pemerintahnya mau. Karena melalui kebijakan dan program sebenarnya karena ini menjadi salah satu ujung tombak untuk mengenalkan Pak Barat dan Pak, tentu ini adalah salah satu jalan untuk bisa mengenalkan. Pada kesempatan ini, seperti kami sampaikan tadi, ada Anugerah Pesona Indonesia yang lagi mau diadakan pemilihan untuk semacam apalah katakannya, atau yang pemilihan yang dibuat oleh Dinas Kebudayaan Pak Barat ya. Harapan kami atau mohonlah kepada para para penonton pemirsa dimanapun berada agar mendukung acara Anugerah Pesona Indonesia tersebut, di mana mocak adalah salah satunya. Jadi kalau itu bisa, ya harapan permohonan kami supaya kepada pemirsa didukung, di like, di subscribe atau diapain saya. Ya nanti akan ada di situ tempat atau teknis bagaimana cara untuk mendukungnya supaya bisa terpilih secara nasional ya, sehingga popularitas dari mocak ini menjadi lebih dikenal di tingkat nasional. Ya, terpublikasi secara nasional. Ya, mungkin itulah secara singkat bincang-bincang kami dengan Pak Sitakar. Sitakar. Sambil mengakhiri, mungkin Pak Sitakar bisa memberikan atraksi sedikit lagi tentang apa saja, ya, tentang mocak. Ya, tapi sebelum itu ada lagi himbauan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Lister Brutu yang mengundang kami, Pak. Dan mohon maaf kepada para pemirsa atau penonton bila ada tutur atau ucapan kami yang tidak berkenan. Ya, intinya kita tidak ada niat untuk negatif. Kita melakukan wawancara ini semuanya bertujuan positif. Kalau ada silap-silap di kata, manusiawi saja. Dan saya juga Pak Takar mohon dimaafkan juga kalau dianggap terlalu maju, kan begitu, baik oleh masyarakat, penonton maupun pemerintah daerah. Silakan Pak Takar, begitulah kira-kira perbincangan kami sambil kita tutup dengan melihat atraksi dari Pak Kasmin Sitakar. Bagi saya dia suhu dalam mocak Pak. Mari kita dukung siapapun warga Pak di seluruh dunia, di seluruh Indonesia, tentu terutama ya pemerintah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, supaya mendukung talenta, kemampuan daripada Pak Sitakar ini. Tadi kita dengar dia sudah melatih banyak generasi muda dan sudah meraih prestasi baik di tingkat regional maupun nasional. Jadi juan-juah Pak Takar, begitulah perbincangan kita hari ini. Mari kita sebutkan 3 kali juan-juah, 3 kali oang. Juan-juah, 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 oang, oang, oang.